Akhir penyidikan korupsi BTS, Kejaksaan Agung memberikan sinyal jika hal tersebut bisa dilihat di dalam persidangan. Diketahui penyidikan kasus rasuah Menara Base Transceiver Station atau BTS masih berlangsung di Kejaksaan Agung. Namun beberapa waktu belakangan Kejaksaan Agung memberikan sinyal bahwa penyidikan kasus itu akan segera mencapai titik terang, di mana Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengatakan jika perkara tersebut akan terlihat di persidangan. Hal itu dikatakannya pada Kamis 1 Juni 2023 saat ditanya mengenai aliran dana dari kerugian korupsi. Senada dengan Febri, Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi menyampaikan bahwa seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka di persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya aliran atau setoran yang diterima ex-Menkominfo Johnny G. Plate. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, ia enggan menjawab banyak. Ia hanya mengatakan untuk melihat hasil dari persidangan yang akan digelar nanti. Di sisi lain, sudah ada 6 tersangka korupsi dan 4 tersangka TPPU proyek BTS Kominfo. Dalam kasus korupsi pembangunan Tower BTS, Kejaksaan Agung telah menetapkan 6 tersangka. Satu diantaranya merupakan ex-Menkominfo Johnny G. Plate. Kemudian ada pula Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif. Sementara ada 4 lainnya dari pihak swasta. Mereka antara lain Direktur Utama PT Mura Telematika Indonesia Galumbang Menak Simanjuntak, tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020 Yohan Suryanto, serta Account Director of Integrated Account Department PT Wawaitek Investment Mukti Ali, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Dalam perkara ini, tim penyidik menemukan adanya permufakatan jahat yang dilakukan, sehingga para tersangka dijerat Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Jungto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jungto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jungto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain perkara korupsi, Kejaksaan juga telah menetapkan tersangka dalam tindak pidana pencucian uang. 3 diantaranya juga menjadi tersangka dalam perkara pokok. Mereka ialah Anang Ahmad Latif, Galumbang Menak Simanjuntak, dan Irwan Hermawan. Sebagai informasi, akibatnya para tersangka TPPU dijerat Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Jungto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.